Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudril Basit. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang garis besar rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu penelitian tindakan kelas. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang memiliki bobot 3 SKS dan termasuk dalam rumpun mata kuliah metode penelitian pada kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan mata kuliah ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang kemudian bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran ketika dia menjadi guru nantinya. Adapun materi yang akan didapatkan selama perkuliahan, yang pertama adalah konsep dasar penelitian tindakan kelas. Yang kedua, penerapan metodologi penelitian tindakan kelas. Kemudian yang ketiga, mencari dan menemukan masalah. Yang keempat, membuat judul, rumusan, kemudian hipotesis tindakan dan kegunaan penelitian. Yang kelima adalah kajian pustaka atau kajian teori. Kemudian yang keenam adalah pengumpulan data dan analisa data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Metode yang akan saya gunakan pada proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah student active learning yang meliputi diskusi, discovery learning, dan project based learning. Adapun penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah kehadiran yang memiliki bobot 25%. Yang kedua, tugas individu yang memiliki bobot 30%. Yang ketiga, ujian tengah semester yang memiliki bobot 20%. Yang keempat adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%. Kehadiran merupakan syarat yang paling penting dalam perkuliahan ini karena semua kegiatan pembelajaran tergantung pada kehadiran mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah tugas individu. Tugas utama dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang siap untuk diimplementasikan. Tugas ini akan didampingi oleh saya pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, di mana pada pembuatan proposal mahasiswa akan didampingi satu persatu oleh saya dengan durasi maksimal yaitu 10 sampai 15 menit. Adapun yang ketiga, UTS, di mana ujian tengah semester ini akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 guna untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang teori penelitian tindakan kelas yang mereka dapatkan dari bab 1 sampai dengan bab 3. Kemudian yang terakhir adalah UAS. Ujian akhir semester ini adalah proyek proposal penelitian tindakan kelas yang sudah disusun dan dilakukan pendampingan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 yang telah disetujui oleh saya. Adapun daftar bacaan yang harus dibaca oleh mahasiswa, yang pertama adalah Suharsimi Arikunto dengan judul penelitian tindakan kelas yang dipublikasikan oleh Bumi Aksara. Kemudian yang kedua adalah Wina Sanjaya, penelitian tindakan kelas yang dipublikasikan oleh Kencana. Kemudian Salim dan Irsyad. Kemudian Salim, Irsyad, Rashid Karo-Karo, dan Haidir dengan judul penelitian tindakan kelas. Demikian penjelasan rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita saksikan contoh proses kegiatan belajar mengajar yang saya akan laksanakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, hari ini kita masih dipertemukan kembali ya pada acara perkuliahan. Teman-teman, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, teman-teman, kita akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Yang harus teman-teman pahami, teknik pengumpulan data itu terbagi menjadi 3 di sini. Ada experiencing, ada inquiring, ada juga examining. Experiencing itu adalah pengumpulan data berdasarkan pengalaman. Ya, jadi kalau umpamanya kalian ingin mengetahui sesuatu yang berdasarkan pengalaman, maka kita harus mengambil datanya menggunakan data observasi atau experiencing. Dan ini bisa digunakan ketika teman-teman mengumpulkan data berdasarkan apa ya? Misalkan kayak gini. Teman-teman mengumpul judulnya punya kamu. Amsar, judul kamu apa, Amsar? Penerapan metode tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kira-kira ini kita akan menggunakan teknik pengumpulan data apa yang akan kita gunakan? Mas Amsar. Menggunakan tes. Kenapa harus menggunakan tes? Oke. Kalau menggunakan observasi bisa tidak? Bisa. Nah, pengalaman pembelajaran tidak dia? Observasi. Jadi untuk mengumpulkan data ada yang namanya experiencing. Karena itu adalah pengalaman pembelajaran, kita harus menggunakan observasi. Ada juga yang namanya inquiring, pengumpulan data melalui pertanyaan peneliti, baik menggunakan contohnya adalah wawancara, angket, kemudian skala sikap, ataupun tes. Dan yang terakhir itu examining, pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan. Misalkan apa? Arsip, dokumen, RPP, silabus. Punyanya Mas Amsar, ini pengumpulan datanya kira-kira menggunakan apa saja? Kalau kita mengambil pengelompokan berdasarkan yang ada di sini. Menggunakan yang mana? Apa aja? Tes, kemudian observasi, kemudian arsip butuh tidak? Dokumen butuh tidak? Berarti kita harus pengumpulan datanya menggunakan observasi, kemudian apalagi? Tes, apalagi? Dan dokumentasi. Oke. Kita juga harus memahami domain mana yang akan kita teliti. Kalau domainnya adalah kognitif, maka kita harus menggunakan pengumpulan data yang domainnya kognitif. Jangan menggunakan domain yang afektif. Misalkan kita mau meneliti tentang motivasi, tapi kita gunakan pengumpulan datanya dengan menggunakan apa? Tes. Gimana caranya mengetes motivasi?
Kan nggak mungkin kan? Jadi harus disesuaikan. Makanya kita harus paham terlebih dahulu variabel X-nya kita, variabel Y-nya kita itu masuk domain yang mana. Ada namanya domain kognitif, ada domain afektif, ada domain psikomotorik. Nah, ini kita harus paham nih. Ini cocoknya dari beberapa teknik pengumpulan data ini cocoknya yang mana? Kalau memang domainnya kognitif, berarti kita harus menggunakan pengumpulan data yang bersifat kognitif, yang sesuai dengan pengumpulan data yang bersifat kognitif. Yang cocok untuk kognitif adalah observasi bisa. Kemudian apa lagi? Tes. Apa lagi? Dokumen. Karena apa? Dokumen itu kalau misalkan hasil belajar bisa berbentuk rapot atau hasil ulangan. Hasil belajar atau rapot dan lain sebagainya. Kemudian kalau afektif seperti motivasi. Gak mungkin kan kita menggunakan tes. Motivasi gak mungkin kita tes. Kemudian yang kedua apa? Skala sikap. Ada skala sikap. Atau angket. Bisa tidak menggunakan dokumen? Bisa tidak? Bisa atau tidak? Kalau skala afektif, domainnya afektif bisa tidak menggunakan dokumen. Dilihat apanya? Catatan-catatan yang terdahulu. Misalkan ada pengelompokan tugas itu kan bisa kita juga lihat apa yang sudah terjadi misal BK itu kan. BK itu kan bisa memberikan catatan-catatan. Nah, itu kan ini motivasinya rendah atau mungkin rajinnya bisa seperti itu. Atau mungkin catatan-catatan mereka ketika ada namanya tes Stephen itu kan untuk mengelompokkan itu bisa juga. Tahu Stephen kalian? Ya udah, kita baikkan dulu. Stephen itu adalah pengelompokan berdasarkan kecerdasan. Ini ranahnya kecerdasan mana? Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan matematis. Ini masuknya kemana? Nah, itu kan berbentuk dokumen hasilnya. Jadi nanti dibandingkan itu sebagai apa? Penguat saja. Namun bukan menjadi apa? Menjadi tolak ukur afektifnya. Karena afektifnya ini kita harus menggunakan angket atau skala sikap. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya observasi. Observasi itu merupakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kalau umpamanya kita di kelas, nah itu kita harus mengobservasi nih, terutama dalam penelitian tindakan kelas. Jika adalah motivasi mahasiswanya, kita bisa menggunakan variabel Y-nya misalkan motivasi. Maka kita harus menggunakan skala sikap dan observasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita harus membuat lembar observasi. Nah, saya kasih contoh misalkan nih, lembar observasi. Untuk lembar observasi, banyak sekali contohnya. Misalkan apa yang ditulis oleh Indah. Ini dia adalah lembar observasi. Lembar observasi. Jadi apa yang akan kalian observasi? Pertama, memperhatikan pembelajaran. Kemudian kedua, bisa bertanya. Kemudian mengerjakan tugas, tidak mengerjakan kegiatan lain. Atau mungkin siswa bertanya kepada gurunya. Tergantung kalian mau mengobservasi yang mana. Dan ini disesuaikan dengan ranah variabel Y-nya. Oke. Kemudian kita lanjutkan.
Selanjutnya kita masuk. Nah, ini prinsip observasi itu adalah memperhatikan fokus penelitian, kegiatan apa yang harus diamati. Jika kalian adalah kegiatannya proses belajar mengajar, berarti yang harus diamati adalah keaktifan siswa. Siswa bertanya. Kemudian siswa bertanya kepada guru, siswa bertanya kepada murid, tidak melakukan kekacauan di kelas. Kemudian apalagi siswa menjawab pertanyaan. Nah, itu juga yang menjadikan kegiatan yang harus diamati. Itu prinsip-prinsip observasi. Kemudian menentukan kriteria dan ukuran yang digunakan. Paham ya tentang kriteria dan ukuran yang digunakan. Kalian menggunakan alat ukur yang mana? Kriterianya apa? Misalkan, seperti kita menggunakan skala apa? Skala Likert apa skala Goodman? Skala Likert. Yang Likert itu yang ada berapa itu? Ada 5, ada 4, ada yang 4, ada yang 5. Misalkan baik 1, baik, kemudian 2, baik sekali, kemudian baik, kemudian 3, cukup. Nah, jangan kurang baik, kurang aja. Kalau kurang baik itu kok gak enak gitu. Nah, kriterianya apa? Misalkan kriterianya adalah di sini adalah kriteria yang pertama tadi, bertanya kepada guru. 2, kriteria yang kedua, bertanya kepada siswa yang lain. Ini keaktifan. Kemudian 3 misalkan, apalagi menjawab pertanyaan. Dan lain sebagainya. Kemudian kalian tinggal masukkan di sini. Kalau misalkan menurut kalian bertanya kepada guru, pertanyaannya itu adalah baik, ya kalian tulis di sini adalah misalkan si A, Yudril di sini. Siapa berarti A, di sini tulis 2. Kemudian bertanya kepada siswanya, ternyata kurang, tulis 1. Kemudian, baik sekali ternyata menjawab pertanyaannya, ditulis 4. Kebalik ini, sorry. Ini 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Oke? Paham ya? Oke, paham. Selanjutnya, tahapan observasi. Pertemuan perencanaan yang menyamakan persepsi antara pengamat yang diamati, kemudian observasi kelas, mengamati proses pembelajaran, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini, diskusi balikan dilakukan antara guru dan pengamat tentang data hasil observasi. Nah, karena kalian di situ adalah sebagai pengamat, bukan guru, maka kalian harus mendiskusikan kepada guru. Jadi kalian harus di pojokan tuh. Misalkan di pojokan melihat apa yang dilakukan oleh siswa. Tapi kalau umpamanya sebagai guru, maka kalian yang harus aktif. Ini si anak si A, misalkan si Amsar, aktif bertanya. Langsung kalian centang, kalian buat lembar observasi. Yang tanpa sepengetahuan mereka. Atau mungkin itu namanya observasi tertutup. Tapi kalau umpamanya observasi terbuka, berarti mahasiswa tersebut mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oke. Selanjutnya ada namanya jenis-jenis observasi. Ada observasi partisipan, ada non-partisipan. Nah, partisipan itu adalah guru yang melakukan pengamatan di dalam kelas sendiri. Nah, jika kalian di situ sebagai guru, maka kalian disebut dengan observasi partisipan. Jika kalian mengajar nih, tapi kalau umpamanya kalian tidak mengajar,
atau di tempat lain, maka disebut dengan non-partisipan yang tidak terlibat langsung di situ. Guru yang mengamati pembelajaran di kelas lain, misalkan di kelas yang A atau kelas B, atau kalianlah sebagai observer di kelas yang lain, itu disebut dengan non-partisipan. Jadi ada dua, ada kalian guru sebagai observer yang secara langsung melakukan pengamatan dan terlibat dalam proses pembelajaran, itu disebut dengan partisipan. Kalau non-partisipan tidak terlibat dalam proses pembelajaran, kalian hanya mengamati saja. Nah, ada yang namanya observasi terstruktur dan non-terstruktur. Rencana sistematis tentang apa yang diamati, waktu dan tempat pengamatan itu yang disebut terstruktur. Kalau tidak terstruktur, sekenanya aja datang melakukan observasi. Itu namanya non-terstruktur. Kalau terstruktur itu ditulis itu, apa yang akan dikerjakan minggu depan misalkan. Minggu depan saya akan mengamati ini, waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Nah, itu terstruktur. Tapi kalau tidak terstruktur, kalian datang ke sana langsung mengamati. Mengamati langsung di dalam kelas. Jadi nggak usah ngomong-ngomong sama guru yang mau diteliti misalkan atau yang diobservasi, kalian datang langsung saja. Itu namanya tidak terstruktur atau non terstruktur. Ada yang namanya terbuka, ada yang terfokus. Kalau terbuka itu mencatat semua hal yang terjadi di kelas, itu dicatat semua tuh. Tapi kalau terfokus, terpusat pada satu masalah. Lanjut, kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nah, ini ada pengumpulan data melalui pertanyaan. Ada wawancara, kemudian ada angket, ada skala, ada tes. Nah, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan yang pertama tadi, kita harus menentukan domainnya terlebih dahulu dalam judul tersebut. Domainnya apa? Kalau domainnya kognitif ya harus menggunakan domain kognitif yaitu tes. Kalau afektif menggunakan skala atau angket. Kira-kira wawancara dibutuhkan tidak untuk penelitian domainnya kognitif dalam penelitian tindakan kelas? Wawancara. Gak apa-apa, wawancara digunakan apa tidak? Kenapa nggak usah? Oke, bisa pakai tes lisan, bisa pakai tes tulis. Kalau wawancara bisa digunakan tapi tidak efektif. Namun ketika yang diwawancarainya adalah guru, permasalahan yang terjadi, misalkan pertanyaan penelitiannya kalian adalah apa kendala dalam penerapan. Nah, itu berarti yang diwawancarai kan guru pasti kan. Kan kalau kalian sebagai observer kan atau yang tidak ikut terlibat langsung kan pasti melakukan wawancara. Digunakan apa tidak? Nah, digunakan itu. Jika memang pertanyaan penelitiannya kalian adalah apa kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan metode taksin dalam peningkatan kemampuan membaca. Itu berarti kendala-kendala apa saja. Nah, berarti itu guru yang ditanyakan. Berarti kita harus melakukan wawancara. Gak mungkin guru dites kan? Gak mungkin. Jadi kita harus menggunakan ada namanya wawancara, kemudian observasi, kemudian tes. Dan dokumen. Dokumen itu karena silabus pasti kita akan bedah, kemudian RPP juga, kemudian hasil-hasilnya juga. Berarti ada berapa teknik pengumpulan datanya? Ada 4. Observasi, wawancara, tes, sama dokumentasi. Oke. Kemudian ada namanya pengumpulan data catatan atau examining dokumen. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada silabus, ada RPP, ada nilai pretest,
kemudian ada catatan diary, kemudian catatan lapangan, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, yang perlu teman-teman pahami juga adalah terkait dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu apa sih? Alat atau fasilitas, sudah ada nih, alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis. Instrumen penelitian itu adalah alat ukur yang kita gunakan untuk mengetahui sejauh mana data yang akan kita gali itu valid atau tidak, reliable atau tidak. Valid itu apa? Valid itu berarti mengukur seharusnya apa yang hendak diukur. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa ketika kognitif harus diukur menggunakan kognitif, itu baru dikatakan valid. Jangan sampai ukurannya ranahnya adalah afektif diukur menggunakan kognitif. Seperti itu. Pengumpulan datanya atau menggunakan ranah kognitif. Kemudian reliable, konsisten yang dihasilkan. Kapanpun digunakan itu ajek. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Saya tanya ada 2 orang deh di sini sebelumnya. Judul kamu apa, Najwa? Penerapan. Variabel X-nya apa? Variabel Y-nya? Keterlibatan siswa. Domainnya apa? Domainnya afektif. Berarti teknik pembulatan datanya menggunakan apa aja? Skala sikap. Kenapa harus menggunakan tes? Oke, berarti oke ya, data alasannya oke. Terus lanjutnya observasi. Dokumen perlu? Berarti ada 4 yang kalian gunakan. Oke, satu lagi punyanya siapa ya? Zulfan. Judul kamu apa? Oke, teknik pengumpulan datanya menggunakan apa aja? Kenapa menggunakan observasi? Oke, kemudian dokumentasi, kemudian terus skala sikap atau menggunakan angket? Skala sikap apa angket? Skala sikap bisa, angket juga bisa. Kemudian apa lagi? Cuma 3 aja, apa aja? Tes tidak? Oke, berarti domainnya adalah domain afektif ya. Tidak butuh melakukan tes. Oke, berarti teman-teman sudah mulai paham apa yang akan digunakan dalam menentukan teknik pengumpulan data. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.